Halo semuanya, perkenalkan kami kelompok 1 yang beranggotakan Fadilah Nuraini, Listiarta Samiarji Surija, Nuraini, Liana Wijaya. Kami berasal dari jurusan Bisnis Manajemen BINUS Online Universitas Bina Nusantara. Pada kesempatan ini, kami akan membahas hasil penelitian kami yang berjudul Analisa Strategi Eco-Innovation terhadap Sustainable Competitive Advantage pada Industri Manufaktur di Indonesia. Isu keberlanjutan kini menjadi perhatian utama dalam dunia bisnis modern. Perubahan iklim, kelangkaan sumber daya alam, serta meningkatnya kesadaran konsumen terhadap lingkungan mendorong perusahaan untuk bertransformasi menuju model bisnis yang lebih bertanggung jawab secara sosial dan ekologis. Keberlanjutan bukan lagi sekedar pilihan, melainkan menjadi keharusan strategis bagi perusahaan untuk bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Salah satu pendekatan utama dalam mencapai keberlanjutan adalah melalui eco-innovation. Perubahan iklim dan degradasi lingkungan, peningkatan kesadaran konsumen dan regulasi, eco-innovation sebagai kunci daya saing keberlanjutan. Kita semua menyadari bahwa perubahan iklim dan degradasi lingkungan telah mendorong perusahaan manufaktur untuk mengadopsi strategi keberlanjutan. Dalam konteks ini, eco-innovation atau inovasi lingkungan menjadi semakin krusial. Ini bukan hanya tentang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga menciptakan nilai tambah, efisiensi biaya, dan reputasi yang lebih baik. Meski sudah banyak penelitian terkait eco-innovation, sebagian besar masih berfokus pada aspek teknis atau pengaruh kebijakan. Belum banyak yang meneliti secara mendalam bagaimana faktor internal dan eksternal secara bersamaan mempengaruhi strategi eco-innovation dan dampaknya terhadap sustainable competitive advantage. Penelitian terdahulu umumnya sepakat bahwa eco-innovation dapat meningkatkan sustainable competitive advantage, namun temuan lebih rinci juga menunjukkan bahwa tidak semua bentuk inovasi berpengaruh sama. Sejalan dengan itu, hasil penelitian ini mengungkap bahwa eco-process dan eco-organizational innovation memiliki kontribusi signifikan terhadap pencapaian sustainable competitive advantage, sedangkan bentuk inovasi lain perlu dikaji lebih dalam efektivitasnya. Penelitian ini memberikan kontribusi penting baik secara teori maupun praktik. Secara teoritis, penelitian ini memperluas literatur tentang eco-innovation di konteks negara berkembang, khususnya industri manufaktur di Indonesia, dengan menggabungkan faktor internal seperti organizational capabilities dan strategic environmental orientation, serta faktor eksternal seperti competitive pressure dan eco-product demand. Ditemukan hanya eco-process dan eco-organizational innovation yang terbukti signifikan meningkatkan sustainable competitive advantage. Secara praktis, hasil penelitian ini menjadi panduan bagi manajer dan pelaku industri untuk memprioritaskan investasi pada inovasi proses, produksi yang ramah lingkungan, dan inovasi manajerial. Selain itu, penelitian ini juga membantu perusahaan merumuskan strategi bisnis yang berbasis keberlanjutan untuk menghadapi tekanan pasar dan tuntutan konsumen, sekaligus meningkatkan daya saing jangka panjang. Berikut adalah ringkasan hasil uji hipotesis kami. Kami menemukan bahwa sebagian besar hipotesis penelitian kami diterima. Secara umum, sebagian besar faktor seperti organizational capabilities, strategic environmental orientation, dan eco-product demand terbukti signifikan mendorong inovasi berbasis lingkungan, yang pada akhirnya meningkatkan sustainable competitive advantage. Sementara itu, tekanan kompetitif ternyata tidak signifikan mempengaruhi inovasi organisasi maupun inovasi proses. Meskipun demikian, temuan ini perlu ditafsir dengan hati-hati karena penelitian memiliki beberapa keterbatasan. Antara lain, lingkup objek yang hanya mencakup perusahaan manufaktur di Indonesia sehingga membatasi generalisasi ke sektor lain. Penggunaan desain penelitian yang bersifat cross-sectional sehingga hanya menangkap kondisi pada satu titik waktu dan tidak mencerminkan dinamika perubahan strategi dari waktu ke waktu, serta metode survei online dengan teknik purposive sampling yang berpotensi menimbulkan self-report bias karena responden cenderung memberikan jawaban yang lebih positif terkait praktik keberlanjutan demi menjaga citra perusahaan. Perusahaan perlu berinvestasi pada teknologi ramah lingkungan guna mendukung proses bisnis dan menghasilkan produk yang berkelanjutan. Untuk memastikan keberhasilan implementasinya, pembentukan tim khusus sustainability sangat penting agar inovasi hijau dapat dikawal secara terstruktur.
Selain itu, sistem intelijen kompetitif harus disusun dengan memetakan adopsi inovasi hijau dari para pesaing, sehingga strategi perusahaan tetap adaptif terhadap dinamika dan tren global. Guna menjaga konsistensi pelaksanaan, perusahaan juga disarankan untuk rutin melakukan audit lingkungan serta memberikan pelatihan kepada karyawan terkait praktik keberlanjutan. Dengan langkah-langkah konkret ini, perusahaan manufaktur tidak hanya siap menjawab tuntutan pasar akan keberlanjutan, tetapi juga mampu membangun sustainable competitive advantage yang kuat dan relevan untuk jangka panjang. Demikian hasil penelitian kami, semoga temuan ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi kalangan akademisi maupun praktisi dalam mendorong transformasi industri yang lebih hijau dan berdaya saing. Terima kasih.